Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nasya Uliananda. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai ciri dan peranan bakteri dalam kehidupan. Oke, mungkin di kehidupan kalian itu udah nggak asing lagi ya dengar kata bakteri. Hanya saja bakteri itu tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, jadinya harus menggunakan alat. Nah, bakteri di sini itu memiliki ukuran itu yang sangat kecil, ya. Dan sebenarnya bakteri ini itu hidup dengan kita. Tapi karena kalian tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, jadinya mungkin kalian merasa kalau misalkan bakteri itu tidak ada gitu. Padahal bakteri itu banyak loh, banyak banget sampai ribuan lah jumlahnya. Nah, apa sih bakteri itu? Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domainnya. Dan kalau misalkan bahasa Latinnya itu bakteri itu adalah bakterium. Lanjut. Ternyata bakteri juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ciri-cirinya bersel tunggal, prokariotik, dan tidak berklorofil. Yang kedua bersifat heterotrof. Yang ketiga ukuran tubuh 1-5 mikron. Jadi bakteri ini cukup kecil ya. Ya saya tadi bilang bakteri ini cukup kecil sehingga kita tidak bisa melihat itu dengan mata telanjang. Lanjut, reproduksi vegetatif atau membelah diri dan generatif atau paraseksual. Yang terakhir, adaptasinya itu terhadap lingkungan yang buruk. Lanjut, selain memiliki ciri-ciri, bakteri juga memiliki struktur anatomi. Apa itu anatomi? Anatomi itu adalah anggota tubuh. Kalau misalkan di manusianya itu seperti mata, rambut, jantung, tangan, hidung, itu adalah anatomi. Nah, ternyata bakteri juga kalau misalkan kita lihat secara detailnya itu memiliki anatominya, yang dimana anatomi di sini itu adalah yang pertama kapsula atau kapsul. Nah, kapsula ini adalah bagian luarnya bakteri, dan di kapsula ini ada lendir-lendir berupa lendir. Fungsi lendir di sini itu untuk melindungi sel. Lanjut, ada dinding sel. Ya, yang kedua ini ada tanda panahnya. Dinding sel ini juga memiliki fungsi sama seperti kapsul. Lanjut, yang lapisan ketiga itu ada membran plasma. Membran plasma di sini itu berfungsi tempat keluar masuknya zat ke dalam sel. Lanjut, ada sitoplasma. Ya, setelah membran plasma ada sitoplasma. Fungsinya adalah tempat terjadinya metabolisme pada bakteri. Lanjut, ada flagela. Nah, flagela di sini itu berbentuk bulu-bulu atau bulu-bulu ya. Flagela ini adalah bulu-bulu. Ternyata flagela di sini itu memiliki fungsi untuk alat gerak pada bakteri, tetapi ada juga beberapa bakteri yang tidak memiliki flagela tapi dia masih tetap bisa bergerak. Lanjut, ada granula makanan. Yang kuning-kuning ini ya, itu adalah granula makanan. Selanjutnya ribosom. Ribosom di sini adalah fungsinya sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Lanjutlah, pili. Nah, pili ini tuh yang berbentuk duri-duri gini ya kalau misalkan di foto. Tapi sebenarnya pili ini tuh berupa rambut halus. Jadi dia itu sama seperti flagela, cuman bedanya itu berbentuk rambut yang halus. Jadi halus sekali gitu ya. Itu pili. Nah, pili di sini itu memiliki fungsi untuk membantu bakteri melekat pada substrat.
Yang terakhir ada nukleoid. Yang di tengah-tengah sini ya, tempat berkumpulnya DNA kromosom bakteri itu adalah fungsinya. Lanjut, selain struktur anatomi bakteri, bakteri juga bisa diklasifikasikan. Yang pertama itu berdasarkan makanan. Di sini ada bakteri heterotrof, yang dimana bakteri ini itu hidupnya bergantung pada organisme lain. Dia itu hidup harus bergantung. Kalau misalkan tidak ada organisme lain, dia tidak akan hidup. Bakteri heterotrof ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bakteri saprofit atau saproba. Yang kedua adalah bakteri parasit. Kalau bakteri saprofit itu apa? Bakteri yang hidup dari sisa-sisa makhluk hidup atau sampah. Jadi hidupnya itu dari sisa-sisa sampah ya. Lanjut, kalau untuk bakteri parasit itu apa? Bakteri parasit yang hidupnya itu di dalam tubuh inangnya. Ternyata bakteri parasit di sini juga terbagi nih menjadi 3. Yang pertama ada yang fakultatif, yang kedua ada obligat, yang ketiga ada patogen. Untuk yang fakultatif dapat hidup sebagai saprofit, yang obligat sebagai parasit, dan kalau untuk patogen menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Lanjut, masih klasifikasi bakteri berdasarkan makanan. Itu ya tadi ada heterotrof ya. Yang kedua ada autotrof. Autotrof ini atau bakteri autotrof yaitu bakteri yang mampu menyusun makanan sendiri. Jadi kalau misalkan untuk yang heterotrof tadi kan bergantung pada organisme lain gitu. Kalau misalkan yang bakteri autotrof ini ternyata bakteri yang mandiri gitu. Jadinya menyusunnya itu sendiri, menyusun makanan sendiri. Terbagi juga nih menjadi bakteri fotoautotrof dan juga kemoautotrof. Kalau untuk bakteri autotrof adalah energi untuk sintesis dari cahaya. Jadinya energi bakterinya itu untuk mensintesisnya itu berasal dari cahaya. Kalau misalkan yang untuk kemoautotrof itu adalah energinya untuk sintesis makanan dari reaksi kimia. Gitu bedanya ya. Kalau misalkan yang kemo itu dari reaksi kimia, kalau misalkan yang fotoauto itu dari cahaya. Contohnya itu bakteri hijau yang untuk fotoautotrof, dan untuk bakteri kemoautotrof itu contohnya ada Micrococcus dan Nitrosomonas. Nah, kalian bisa ngeliatkan di layar kalian kalau misalkan untuk Micrococcus itu berbentuk seperti ini ya, hitam-hitam. Lalu untuk yang Nitrosomonas itu seperti ini. Lanjut, masih diklasifikasi bakteri berdasarkan makanan. Berarti terbagi menjadi 2, yang tadi bakteri autotrof, fotoautotrof dan kemoautotrof, dan yang kedua adalah aerob dan anaerob. Oke. Bedanya bakteri aerob dan anaerob itu adalah bakteri yang memerlukan oksigen untuk aerob. Kalau anaerob itu adalah bakteri yang tidak memerlukan oksigen. Jangan sampai terbalik ya. Karena untuk yang anaerob itu tidak memerlukan oksigen. Contohnya dari bakteri anaerob itu ada beberapa nih. Salah satunya yang pertama ada Escherichia coli. Ya, kalian bisa melihat. Yang kedua ada Salmonella, Clostridium tetani, dan yang terakhir ada Shigella. Kalian bisa melihat di layar kalian ini adalah bentuk-bentuknya. Ya, kalau secara mendetailnya ternyata bentuknya seperti itu ya. Lanjut, masih diklasifikasi bakteri tapi berdasarkan jumlah kedudukan flagellanya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, flagella itu adalah bulu-bulunya atau ekornya. Ya. Yang pertama di sini ada atrik. Nah, atrik tidak memiliki flagella atau dia hanya seperti ini saja.
Yang kedua ada monotrik, memiliki flagela pada satu ujungnya, ya. Jadi dia hanya memiliki hanya satu flagela saja bakterinya. Lanjut ada lavotrik dan amfitrik. Ya, kalau misalkan lavotrik itu memiliki sejumlah flagela pada salah satu ujungnya. Jadi perbedaan lavotrik dan amfitrik itu adalah kalau misalkan lavotrik itu dia memiliki banyak flagela tapi hanya di sebelah kanannya saja. Jadi kirinya itu dia kosong atau tidak ada flagela gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang amfitrik itu dia memiliki sejumlah flagela tetapi keduanya jadi pada sisi kanan dan sisi kiri gitu. Jadinya seimbang ya kalau untuk amfitrik. Nah, kalau untuk peritrik sendiri itu memiliki flagela pada semua permukaan tubuh, jadi dari bawah, tengah, atas, kanan, kiri, samping, belakang itu dilengkapi dengan flagela kalau untuk yang peritrik. Lanjut, ini terbagi lagi. Yang pertama itu ada kokus. Kokus itu berbentuk seperti bola, ya, berbentuknya seperti bola, dan dibedakan juga nih menjadi beberapa. Yang pertama ada monokokus. Monokokus itu bola-bolanya hanya satu aja. Kalau untuk diplokokus 2, tapi dia nyatu ya, bergandeng 2. Lalu ada tetrakokus, bergandeng 4. Jadinya bola-bolanya ada 4 menyatu, berbentuk segi 4. Ya, kalau misalkan emang kita bisa. Nah, kalau misalkan untuk sarkina dia bergerombol nih, tapi bergerombolnya itu seperti kudus, ya, seperti kotak kudus. Selanjutnya ada staphylococcus, bergerombol seperti anggur, berbentuk anggur, ya. Ini kalau misalkan kita bisa lihat, ini memang sekilas mirip anggur, ya, untuk staphylo. Dan untuk streptococcus itu berbentuk seperti rantai. Jadi dia tuh bergandengannya itu nyatu lagi ke bakteri lain, nyatu lagi. Jadi berbentuk seperti rantai. Lalu selain ada kokus yang berbentuk seperti bulat, ada juga basil yang bentuknya itu seperti silinder atau batang. Dibedakan menjadi 3, ada monobasil, diplobasil, dan juga strepto. Untuk mono itu hanya 1 ya, silindernya hanya 1, dan untuk diplonya itu dia itu bergandeng 2, jadi silindernya ada 2 menyatu. Lanjut, untuk yang streptobacillus itu bergandengan berbentuk rantai. Jadinya itu untuk strepto silindernya itu menyatunya itu lebih dari 2 ya, berbentuk rantai. Ada spiral atau spirilium. Spiral itu bentuk seperti lengkung, ya. Ada di sini contoh gambarnya. Nah, itu kayak lengkungan gitu ya. Nah, dibedakan juga nih menjadi 2. Yang pertama ada vibrio dan juga ada spiroseta. Untuk vibrio itu berbentuk koma, lengkung kurang dari setengah lingkaran ya. Kalau misalkan bisa dilihat kan kalian, ini adalah setengah lingkaran, jadi emang bentuknya koma untuk vibrio. Lanjut, untuk spiroseta, lengkung lebih dari setengah lingkaran, jadinya melengkungnya seperti ini ya untuk spiroseta. Oke, baik, sampai di sini materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.